Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan. Tercatat, Indonesia pernah memiliki rock yang berisi personil semua perempuan. Di antaranya era 60-an ada Dara Puspita yang terkenal dengan lagunya Mari Mari ciptaan Titik Puspa. Kemudian di era 90-an juga ada Geger Band yang melahirkan beberapa album saat itu. Dan di era ini muncul trio Hijabers yang dikenal dengan Voice of Baceprot atau kebanyakan menyebutnya dengan VOB. VOB kini menjelma menjadi sebuah grup band fenomenal yang dikenal tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Sebelum melanglang buana, VOB hanyalah band indie yang berasal dari pelosok pegunungan. VOB merupakan sebuah band dengan aliran musik cadas. Tak lazim memang, bukan pria bertato dan berambut panjang. Band ini justru digawangi trio Hijabers yang jelita. Mereka adalah Firda Kurnia sebagai vokalis, Widi Rahmawati sebagai pembetot bass, serta Il Siti sebagai penggebuk drum. Melalui lagu-lagu cadas yang mereka ciptakan sendiri, mereka kini menjelma sebagai band metal yang diperhitungkan di tanah air. Tak hanya menjadi band yang manggung membawakan lagu-lagu orang lain, band ini tercatat sudah merilis 4 single, yaitu School Revolution 2018, God Allow Me Please to Play Music 2021, Not Public Property 2022, PMS Perempuan Merdeka Seutuhnya 2022, juga 2 album ini The Other Side of Metallism rilis tahun 2021 dan School Revolution yang dirilis pada 2022. Lagu-lagu yang diciptakan sendiri para personel VOB ini sukses menghipnotis para pecinta musik metal tanah air hingga mancanegara. Bahkan pada AMI Awards 2022, VOB berhasil menyabet kemenangan di kategori Duo Grup Kolaborasi Rock Terbaik. Belakangan ini, usai pandemi COVID-19 mereda, mereka mulai menunjukkan taringnya dalam bermusik di luar negeri. Tercatat, mereka pernah manggung di Prancis hingga Belanda. Jauh sebelum dikenal di berbagai negara, VOB ternyata terlahir dari sebuah kota kecil di barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Garut. Para personilnya berasal dari sebuah kecamatan kecil di selatan Kabupaten Garut bernama Banjarwangi. Letaknya berada di antara perbukitan dan pegunungan khas kontur alam Kabupaten Garut. Dari kawasan Garut Kota yang menjadi pusat perkotaan Garut, jaraknya sekitar 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Setidaknya dalam 7 tahun terakhir, tak satu pun warga Garut yang tahu apa itu VOB. Jangankan mendengar karyanya, para personilnya pun tak dikenal sama sekali. Segalanya dikerjakan sendiri oleh para personil dan manajemen seadanya mereka saat itu. Hingga mereka berhak dilabeli sebagai band independen. Belum lagi saluran distribusi karya yang terbatas menjadi kesulitan tersendiri bagi VOB. Bukan hal mudah bagi VOB untuk bisa berjaya dan seterkenal sekarang. Para personil yang merupakan 3 gadis berhijab sering dibully karena dianggap tak pantas menyanyikan lagu-lagu cadas. Bahkan, keraguan itu tak hanya datang dari luar, tapi dari keluarga para personil VOB itu sendiri. Namun, VOB tak berhenti hanya di situ. Tengah keterbatasan mereka terus berkarya, ikut festival dan perlombaan musik dari panggung ke panggung, hingga masuk stasiun televisi lokal. Namun, dari ketenaran VOB saat ini, banyak yang tidak tahu siapa sosok di baliknya.
yakni soal siapa yang paling berjasa menemukan bakat emas trio hijabers metal ini. Dia adalah Cep Erza Eka Susila Satya, seorang pria asal Garut, Jawa Barat. Namanya sekilas terdengar seperti seorang budayawan, seniman, atau seorang pemusik terkenal yang Indonesia banget. Namun, nyatanya dia bukanlah seorang pemusik atau seniman andal yang mampu dengan mudah menemukan bakat-bakat seniman unggul. Pria yang akrab disapa Abah Erza itu hanyalah seorang guru sekolah menengah pertama yang memegang mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Kisah tersebut bermula pada medio 2014-an. Kala itu, Erza yang menjabat guru BK di Sekolah Madrasah Senawiyah MTS Baqiyatus Sholihat disibukkan dengan keluh kesah anak didiknya yang mulai beranjak remaja. Mulai dari urusan dengan orang tua, pertemanan, hingga cinta monyet bertubi-tubi diadukan anak-anak didiknya, termasuk Firda Kurnia, Widi Rahmawati, serta Siti yang di kemudian hari menjelma jadi musisi tanah air. Usai menerima aduan perihal keresahan-keresahan khas remaja yang disampaikan anak didiknya, Erza putar otak. Dia berupaya menemukan formula agar keresahan tersebut bisa berubah menjadi sebuah karya yang luar biasa. Musik akhirnya pilih menjadi media. Alasannya sederhana, Abah Erza awalnya hanya ingin mewadahi keresahan pelajar di dalam sebuah wadah yang positif. Saat awal mulai terbentuk, Voice of Baceprot memiliki 15 personil. Karena satu dan lain hal, akhirnya berguguran dan hanya tersisa 3 orang. Meski tersisa 3, Abah Erza tetap mengajarkan anak-anak didiknya untuk bermain musik, mulai dari membetot bass hingga menggebuk drum dan mengolah vokal diajarkan dari nol. Persoalan tak berhenti di situ. Rintangan mulai bertubi-tubi datang, mulai dari konflik dengan pihak sekolah hingga izin orang tua yang menentang anak-anak gadisnya bermain musik. Namun ia berupaya keras meyakinkan para orang tua. Perjalanan Abah Erza dalam menjadi guru juga tidak pernah mulus. Bahkan sebelum VOB belum seterkenal sekarang, Abah Erza pernah diberi surat peringatan dari pihak sekolah gara-gara kegiatan manggung VOB yang mengganggu aktivitas mengajar. Erza bisa dikatakan merupakan pendiri Voice of Baceprot, berbekal menempatkan diri sebagai teman bagi 3 personil VOB yang merupakan anak didiknya. Akhirnya ia berhasil membentuk VOB seperti sekarang ini. Erza adalah bukti seorang guru yang sukses dalam mendidik pelajar, merubah sebuah kemarahan menjadi karya yang luar biasa. Karena terkadang patokan kesuksesan seorang guru tak melulu dinilai dari sebagus apa pekerjaan muridnya, tapi juga diukur dari seberapa merdeka pemikiran anak didiknya. Kehadiran VOB yang kini bisa dikatakan sukses menjadi salah satu kekuatan besar di industri musik juga membawa pengaruh yang cukup signifikan untuk dunia permusikan independen atau indie di Kabupaten Garut dan Indonesia tentunya. Kesuksesan VOB harusnya bisa membuka pikiran seluruh pelaku musik di Indonesia. Kesuksesan bisa diawali dari manapun, tidak harus Jakarta, Bandung, atau Jogja. Dari pelosok negeri ini langkah sukses bisa dimulai. Juga tidak harus bermain musik dengan mengikuti arus tengah industri musik. Tidak harus menjadi pop Jawa atau membuat lagu cinta untuk bisa populer. Namun, yang terpenting adalah bagaimana berkarya dan bermusik yang jujur, sesuai dengan apa yang disukai. Salam sehat musik Indonesia.